Kita belajar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu fadilah fadil muslimin wal fuqara wal hamidin. Hadis ketiga. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala احتجت الجنة والنار وقالت النار هي الحبارون جبارون والمتكبرون وقالت الجنة هي ضعفاء الناس ومساكنهم وقضى الله بينهما إنك الجنة رحمتي أرحم به من أشاء وإنك النار عذابي أعذب به من أشاء ولكليكما علي كلها رواه مسلم والله أعلم بالصواب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammin bi khair, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ihtajjatil jannah wan nar فقالت النار هي الجبارون والمتكبرون وقالت الجنة هي ضعفاء الناس ومساكينهم فقضى الله بينهما أنك الجنة رحمتي أرحم به من أشاء وأن النار عذابي أعذب به من أشاء ولكليكما علي ملكها رواه مسلم radhiyallahu anhu. Hadis selanjutnya, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, salah satu imam besar dalam ilmu hadis dari Imam Muslim radhiyallahu ta'ala. Didapatkan ini hadis dari salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Sahabat yang cukup dekat dengan Nabi Muhammad, dan cukup lama bersama dengan Nabi Muhammad. Radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan kepadanya. Amin. Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa hadis ini didapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata. Siapa yang berkata? Yakni Abu Sa'id al-Khudri. Beliau berkata, ihtajat fil jannah. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihtajat fil jannah wan nar. Berhujjah, berdialog, berdebat antara surga dan surga dan neraka, berdebat, berdialog. Mungkin kan? Halo? Mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Nabi memberikan isyarat, kita jabatil jannah wan nar.
antara surga dan neraka, berdialog berdebat antara surga dan neraka. Faqala imam, kemudian neraka dijawab, ya, neraka ngomong. Apa kata neraka? Iya, aku ini, kata neraka, al-jabbarun wal mutakabbirun. Aku ini diciptakan oleh Allah adalah untuk orang-orang yang jabbar, yang durhaka, wal mutakabbirun, dan untuk orang-orang yang sombong. Kata siapa? Jadi buat orang-orang yang durhaka, buat orang-orang yang sombong, emang tepat ini. Karena neraka sendiri ngomongnya begini. Fiya al-jabbarun wal mutakabbirun wa qalatil jannah. Sementara surga ngomong, kata surga, fiya du'afa'un nas wa masakinuhum. Kalau aku, kata surga ini, ya, buat siapa? Du'afa'un nas, buat manusia-manusia yang lemah, orang-orang yang lemah, wa masakinuhum, dan orang-orang miskin di antara mereka. Surga emang tempatnya. Makanya wafi'wa'li riwayat, dalam satu riwayat itu diceritakan Syekh Abdul Wahab As-Sa'rawi tulis dalam kitab Wasiyatul Mustafa al-Imam al-Ali, lama khalaqallahu nar. Jadi ketika pertama kali Allah menciptakan neraka, pertama kali Allah menciptakan neraka, faqala bin-nar, kemudian neraka ngomong. Jadi setelah jadi itu neraka, kemudian neraka ngomong, nanya sama Allah. Apa kata neraka? Ya Rabbi, lima khalaqtani. Ya Allah, Engkau jadikan aku ini neraka buat siapa? Yang nanya siapa? Jadi kata neraka, lima khalaqtani. Untuk siapakah engkau menjadikan aku menjadi neraka ini? Faqala Allah Ta'ala, kemudian Allah menjawab, likulli bakhilin wa mutakabbirin. Aku jadikan engkau, wahai orang-orang neraka, likulli bakhilin, bagi orang-orang yang bakhil, wa mutakabbirin, dan juga buat orang-orang yang sombong. Jadi buat orang yang bakhil, tahu bakhil, berbit, orang itu tempatnya neraka. Wal mutakabbirin, dan juga untuk orang-orang yang sombong. Pokoknya kalau orang yang pelit, biar kata jidatnya hitam. Padahal tiap malam tahajud, pagi duha, tapi pelit, maka dia tidak akan mendapatkan rahmat Allah. Al-bakhil ba'idun minan nas, ba'idun minallah, wa ba'idun minal jannah, wa qaribun minan nar. Kata Nabi, al-bakhil, orang yang pelit itu ba'idun minan nas, jauh sama manusia. Manusia enggak ada yang suka sama orang yang apa? Enggak ada yang suka manusia. Ba'idun minan nar, jauh dia sama manusia. Wa ba'idun minal jannah, dan orang yang pelit itu jauh sama wa ba'idun minallah, jauh sama Allah. Ai ba'idun min rahmatillah. Orang yang bakhil itu jauh sama Allah, maksudnya jauh sama rahmat Allah. Wa ba'idun minal jannah, jauh sama surga. Wa qaribun minan nar, tapi dia dekat sama apa? Neraka. Buat siapa? Buat orang yang Allah. Jadi neraka memang diciptakan untuk itu, kata Allah. Likulli bakhilin wa mutakabbirin. Bakhil dari segala macam, bukan hanya bakhil dari sisi apa
bisa juga bakhil dari sisi ilmu, bakhil dari sisi kekuasaan, bakhil dari segala macam bakhil. Nah, Allah haramkan itu surga bagi orang-orang bakhil, bukan tempatnya. Makanya ketika Nabi Isra Mi'raj kemudian diperlihatkan surga, Nabi lihat, apa kata Nabi? Ra'aitu maktuban ala babil jannah. Ketika aku diperlihatkan surga, ra'aitu maktuban, aku lihat ada tulisan ala babil jannah, di pintu surga ada tulisan. Ketika lagi Nabi Isra Mi'raj, Nabi dilihat di surga, ra'aitu maktuban ala babil jannah, aku melihat ada tulisan di pintu surga. Apa tulisannya itu? Anti muharramatun ala kulli bakhilin wa 'amin wa namamin. Jadi ada tulisan besar, anti muharramatun ala kulli bakhilin. Surga itu diharamkan untuk siapa? Ala kulli bakhilin, untuk orang yang bakhil. Yang kedua, surga itu diharapkan ala kulli aqil, untuk orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan yang ketiga, ala kulli namamin, surga itu diharapkan buat orang yang suka mengadu domba. Ada tulisannya itu di situ. Ya, ada spanduk di pintu surga. Orang pelit dilarang masuk. Makanya pelit ini penyakit. Dalam kitab Komik Utopia, Syekh Zainuddin Al-Albani tulis di situ, di mana Rasulullah mengatakan penyakit yang paling berbahaya adalah bakhil. Penyakit yang paling berbahaya di antara penyakit-penyakit zahir dan batin adalah bakhil. Ini mesti diobati. Setiap penyakit itu pasti ada apa? Ada obatnya. Ya, likul lidza'in dawa. Setiap penyakit itu pasti ada obat. Wa dawa uzunub al-istighfar. Dan doa, tidak ada obat daripada dosa-dosa itu adalah dengan istighfar. Buangnya sifat Allahumma inni a'udzu bika minal bukhli wal kasal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu minal bukhli, daripada sifat pelit. Hindarin tuh penyakit itu, minta sama Allah. Ya, minta sama Allah supaya bagaimana tidak masuk di dalam diri kita ini terkena sifat penyakit itu. Karena ini penyakit yang paling berbahaya. Saking bahayanya ini penyakit, Allah haramkan surga buat orang ini. Tapi neraka bangga. Apa kata neraka? Faqalatil nar, maka berkata ini neraka, ngomong dia sama surga, dia al-jabbarun wal mutakabbirun. Saudara, kamu tahu tak? Aku ini kata neraka diberikan dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk orang-orang al-jabbarun, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang selalu berbuat kejahatan, yang tidak pernah mau menjalankan perintah-perintah Allah, yang selalu menjalankan larangan-larangan Allah. Aku diciptakan untuk mereka. Aku akan panaskan ini apiku, kata ahli neraka. Aku akan persiapkan ini neraka sedemikian rupa untuk mereka. Ya, untuk mereka. Siapa? Yaitu al-jabbarun. Mereka orang-orang yang durhaka. Siapapun dia, siapapun dia, baik itu orang awam maupun orang alim sekalipun, kalau dia durhaka seperti orang alim ada nggak yang durhaka? Orang alim ada nggak? Kalau orang awam, apalah? Iya. Kalau orang alim durhaka dosanya luar.
Makanya nanti sebelum Fir'aun disiksa, sebelum Fir'aun dapat azab, dia dulu yang diazab sama Allah. Kalau Fir'aun disiksa, pantas nggak? Pantas, karena dia kafir, karena dia ingkar kepada Allah. Tapi buat orang yang faqihun faqih, orang faqih, orang yang alim tapi durhaka, itu Allah marah benar. Alhamdulillah sama alhamdulillah. Makanya gak enak dia rusak. Iya, enggak enak. Jadi apalagi kiai, dia rusak dia enak. Enaknya kalau kita ambil tuh berkatnya dua. Nanti enggak. Dia dulu nanti. Bahkan apa yang disampaikan sama dia, apa yang pernah dikhutbahkan sama dia, kata Syekh Zainuddin Al-Bari dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, nanti akan diminta pertanggungjawaban itu. Khutbah-khutbah yang sudah disampaikan, ceramah-ceramah yang sudah disampaikan, Allahu Akbar, ya, begitu. Tapi ada orang yang kasih semangat dipanggil Ustaz. Mana kalau orang yang Ustaz? Wal mutakabbirun, dan aku ini diciptakan oleh Allah bukan hanya untuk orang-orang yang durhaka, tapi juga untuk orang-orang yang sombong. Karena memang sombong, Allah larangkan sombong itu ada di dalam surga. Makanya iblis dikeluarkan dari surga bukan karena dia tidak taat. Iblis dikeluarkan dari surga bukan karena dia tidak ibadah. Kalau bicara ibadah, bicara taat, maaf. Kalau ibadah kita sama ibadah iblis, kalau ketaatan kita dengan taat iblis, iblis itu taatnya luar biasa. Kapan? Sebelum ada Nabi Adam. Dia kalau ibadahnya luar biasa, makanya iblis mendapatkan julukan khazinatul jannah sebagai penjaga surga. Diberikan mandat, diberikan kepercayaan untuk menjaga dan mengawasi surga. Saking dipercayanya. Kapan? Ketika belum ada Nabi Adam. Tapi ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah, kemudian Nabi Adam laqad khalaqnal insana fi ahsani, Allah berikan satu kelebihan yang tidak Allah berikan kepada makhluk yang lain sebagai bentuk kesempurnaan manusia, sehingga akhirnya Nabi Adam lebih hebat dibandingkan yang lain. Sebelumnya semua ditanya-tanya tidak ada yang tahu. Mereka ditanya, bulan itu apa? Kata mereka tidak tahu ya. Ditanya matahari tidak tahu, ini apa, tidak ada yang tahu. Semua tidak ada yang tahu. Tapi ketika Nabi Adam Allah berikan itu apa? Ketika ditanya itu apa ya Adam? Itu matahari. Itu apa? Itu bulan. Itu apa? Itu bintang. Bisa jawab. Ketika dia bisa menjawab itu semua, maka Allah perintahkanlah semuanya makhluk untuk sujud kepada Nabi Adam. Sujud ihtiraman. Sujud sebagai tanda penghormatan. Bukan sujud ibadah, bukan sujud ibadah. Sebab sujud ibadah itu hanya haknya siapa? Allah. Enggak boleh kita sujud ibadah kecuali hanya kepada Allah. Lah, itu pada sujud dia, sujudnya sujud ihtiraman, penghormatan saja. Makanya sujud semuanya. Illa iblis. Kecuali siapa? Iblis yang tidak mau. Kecuali iblis yang tidak mau. Disuruh sama Allah, iblis yang lain sujud, mereka sujud, ini sujud, kamu sujud. Apa kata iblis? Ya Rabbi, ana khairun minhu. Ya Allah, maaf, saya nggak bisa karena ana khairun minhu. Saya ini lebih baik dari dia. Kenapa saya yang mesti sujud sama dia? Dia yang mesti sujud sama saya. Siapa itu? Kenapa?
Dari sisi senioritas saya duluan saya ya. Nah, kalau kemarin saya disuruh sujud sama dia, kabur, majis kan? Kata siapa nih? Aku tidak mau ya Allah. Aku lebih dulu dari dia, dan unsur aku lebih utama daripada dia. Wa huwa natural. Ada pun diciptai dari tanah. Wa ana minan nar. Sementara aku kau ciptakan dari apa? Dari api. Unsur aku lebih hebat daripada dia. Begitu kata dia. Kata Allah sujud, enggak juga. Kalau kamu enggak mau sujud, aku keluarin kamu. Enggak apa-apa. Oh. Enggak apa-apa. Engkau keluarkan aku dari surga, aku siap. Engkau kalau aku di neraka, aku pun siap. Yang penting aku tidak sujud sama dia. Saking apanya nih? Saking apanya? Sombong. Baik, keluar. Setelah keluar, faqala iblis, kemudian iblis berkata, ya Rabbi, bi'izzatika wa jalatika. Ya Allah, demi kemuliaan-Mu, demi keagungan-Mu ya Allah, aku siap kau keluarkan dari surga. Aku rela engkau masukkan aku ke dalam neraka, tapi aku minta panjangkan umurku sampai kiamat. Panjangkan umurku sampai akhir yaumil akhir. Untuk apa? Kata Allah, umurku sepanjang itu. Karena aku akan selalu mengganggu dan menggoda anak-anak Adam. Aku akan selalu menyesatkan mereka selama madama adzzahu awahu fi jasadihi. Selama ruh mereka masih ada di jasad-jasad mereka, maka selama itu pula aku akan ganggu mereka, dan aku akan hasut dia, aku akan jerumuskan dia ke dalam neraka. Masya Allah, dendam kesumat dia. Gua gak mau sendiri, gua mau ajak orang keturunan aja. Dia akan ganggu, dia akan ganggu supaya mereka punya teman di mana? Siapa yang diganggu sama iblis, sama setan? Orang-orang yang ibadah. Orang-orang yang ibadah kepada Allah, itu yang diganggu. Kalau orang yang tidak ibadah, tidak diganggu. Yang ibadah yang diganggu, yang sembahyang yang diganggu, yang tidak sembahyang maka diganggu. Yes. Kata iblis, kenapa saya mesti ganggu dia? Dia tidak sembahyang. Gua gak ganggu aja tidak sembahyang, apalagi gua ganggu. Tuh yang mau ganggu siapa? Tuh yang sembahyang, tuh yang ngaji, tuh yang ibadah. Mereka yang akan lakukan. Sampai akhirnya mereka menjadi pengikutku, termasuk daripada golongan orang-orang yang jabaru, yang durhaka. Alhamdulillah dari tuh kata neraka. Sama siapa lagi? Wal mutakabirun, dan orang-orang yang apa? Sombong, sombong dengan ilmu, sombong dengan harta, sombong dengan jabatan dan kedudukan, sombong dengan rupa dan lain sebagainya. Sombong karena punya kekuasaan, karena punya jabatan, dia punya kehebatan, dia adalah orang yang besar, sayang, dengan kekuasaannya, dengan jabatannya, dengan ini, aku akan jadikan neraka itu dalam. Aku akan jadikan neraka itu Palestina. Wah, kayak jadi aja tuh neraka. Iya, disentil mau sedikit. Betul. Sekelebatan 360 km habis terbakar semuanya ini. Hancur itu rumah-rumah, hancur itu semua. Tidak ada lagi kosong terbakar 360 km itu habis semuanya. Pas diukur ternyata sama apa? Gaza 360 km. Ya, ini bisa. Ada yang kita buat sombongin, jadi murka Allah dengan orang-orang yang sombong seperti ini. Ya, baru berarti ini gitu.
Tapi kalau memang hatinya mati, apa maksudnya? Hatinya, karena hatinya mati, fenomena yang kayak begitu enggak. Kalau itu fenomena alam, kejadian alam karena konsep tadi itu makanan keledoran manusia, itu adalah apa namanya, human error, kesalahan manusia. Ini pandangan sekuler kayak begitu. Pandangan orang-orang sekuler, pandangan orang-orang liberal, fenomena alam yang kejadian itu nggak pernah dikaitkan itu kepada berkuasa, kepada Allah. Oh, itu adalah keledoran manusia. Amerika negara canggih kan? Kira-kira 6 bulannya sama nggak 6 bulan ini? Canggihan di sana apa? Semuanya bisa ini itu dari seperti itu. Dan aku Allah hanya ingin begitu dong, sedikit. Ya Allah ya Rabbana. Apa yang kita mau sombong? Jabatan kita, kedudukan kita, semuanya. Itu Amerika. 2 tahun yang lalu, beberapa waktu yang lalu, Allah kasih juga sama kita. Dikasih satu teguran dari Allah, rumput semuanya. Bukan hanya Amerika, bukan hanya Australia, bukan hanya Indonesia. Hampir 126 negara kena semuanya. Allah kirimin apa? Covid, corona. Allah kirimin itu semua lahir baru. Diberikan ujian sama Allah, di mana ujian yang sekecil itu, saking kecilnya itu corona, kagak kelihatan sampai dini hari. Ada yang pernah lihat COVID nggak? Reaksi COVID ada. Tapi bagaimana bentuk COVID? Apa yang kayak gimana? Nggak tahu. Allah kalau udah mau turunin judul kita, tentara Allah. Kalau Allah udah turunin, saya nggak tahu tuh api turun dari atas benar apa enggak. Tapi bisa. Kalau Allah mau bisa. Kalau turun itu api segitu ini jadi ya, dan hebatnya dalam waktu seketika itu semuanya kalau bukan tentara seperti panas, memang pohon-pohon semua, betul ya? Ada rumah nggak di situ? Hollywood, tahu Hollywood nggak? Tuh, sarangnya para artis semua sudah lama. Ya, Masya Allah. Nah kata neraka, tempat aku buat dia tuh, buat orang-orang yang ada, yang sombong. Faqalatil jannah, kemudian surga ngomong, dia rada kalaman dikit surga. Kata surga, fiya du'afaul nas wa masakinuhum. Ya, gua mau enggak. Bukan dengan orang-orang yang sombong, bukan. Iya. Habis dia mau sombongin apa? Orang tempat saya ini fi du'afaul nas. Aku ini buat orang-orang yang fakir, buat orang-orang yang lemah hartanya, lemah jabatannya. Itu yang buat mereka wal masakinuhum, dan surga bilang buat orang-orang yang apa? Miskin. Jadi kita banyakkan orang apa? Miskin dibandingkan orang di mana? Jadi orang miskin duluan kalau manusia. Kenapa? Ya sedikit yang diperiksa. Mau diirisan duit kalau enggak. Katanya Masya Allah. Tapi faqalallahu bainahuma, ya. Allah bilang itu faqalallahu bainahuma, Allah memutuskan itu kepada keduanya. Allah putuskan surga untuk orang-orang yang lemah, orang-orang miskin. Aku putuskan kata Allah, neraka itu buat orang-orang yang durhaka dan orang-orang yang sombong. Ya, apa anna jannata rahmati arhamu biki man asya'a. Surga kata Allah, ya, an-nabi al-jannah
rahmati adalah merupakan rahmat aku. Surga adalah merupakan rahmat Allah. Rahmat itu kasih sayang Allah. Aku jadikan engkau adalah karena sayangnya aku, kasih sayang aku ke Allah. Maka orang-orang yang aku masukkan ke sana adalah orang-orang yang mendapatkan rahmatku. Kata Allah, An-Nahl jannati rahmati arhamu bihi. Aku akan memberikan rahmat dengan engkau yang kepadamu. Buat siapa? Man asana, buat orang-orang yang aku kehendaki. Surga engkau adalah rahmat. Aku buat engkau, aku ciptakan engkau adalah karena kasih sayang. Rahmatku ada di sana. Dan aku akan berikan mereka orang-orang yang mendapatkan rahmat dari aku. Siapa mereka? Man asana, sekehendak aku siapa aku. Aku akan masukkan dia. Sekalipun dia pelacur, yang hidupnya selalu berbuat dosa dan berbuat maksiat, tiap hari dia berzina, tapi ketika satu masa dia mau bertobat, kemudian di tengah pertobatannya belum sampai ke tempat-tempat untuk bertobat ibadahnya, kemudian dia memberikan kebaikan kepada makhluk yang hina, makhluk yaitu apa? Anjing. Kemudian dia berikan minum kepada seekor anjing milikku. Aku rela, aku berikan rahmat dan aku masukkan dia ke dalam surga. Padahal seorang apa? Pelacur. Padahal dia seorang pelacur, tapi Allah berikan rahmat kepada man asana. Siapa saja yang dikehendaki sama Allah, aku akan masukkan dia. Jadi masuknya surga kita, maaf, lagi-lagi sering saya sampaikan. Kita ini masuk surga bukan karena amal ibadah kita, bukan. Kita bisa masuk surga bukan karena sholat yang kita kerjain, bukan karena kita puasa yang kita kerjain. Jangan bangga dulu. Kita bisa masuk surga, nggak ada jaminan orang yang tiap tahun pergi haji jadi masuk surga. Nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan orang yang tiap bulan pergi umroh masuk surga. Nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan orang yang hafal Quran 30 juz masuk ke dalam surga. Nggak ada jaminan. Berapa banyak orang yang hafal Quran tapi dilaknat oleh Quran. Hafal Quran tapi dilaknat oleh Al-Quran. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu wa radhiyallahu ta'ala anhu matinya dibunuh, dan yang bunuh bukan orang kafir, yang bunuh bukan orang Nasrani, tapi yang membunuh Sayyidina Ali orang Muslim, bukan hanya sekedar orang Muslim, hafizul Quran, orang yang hafal Quran. Bisa bayangin kan? Kalau orang hafal Quran bisa kabur kayak begitu, berarti Al-Qurannya hanya ada di mana? Tapi tidak sampai di sini. Kalau kita baca kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyyah, inna min asratis sa'ah, sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat, fi akhir zaman, yang dimaksud adalah di akhir zaman, nanti akan banyak orang-orang yang hafal Quran tapi hanya sampai di lidahnya, tapi tidak sampai di hati. Kalau hafal Qurannya, hafal mereka, tapi amaliyah mereka tidak sesuai dengan apa yang ada di mulut. Ya, mereka itu semua mengatakan qara'tul Quran wa lam ta'malu bi amali. Ya, kamu baca Al-Quran tapi kamu tidak pernah mengamalkan Al-Quran dengan apa yang sudah kamu baca. Suaranya bagus kan? Bagus kan? Bacanya pasti enggak? Wa'tasimu bi'amdillahi jami'an wa la tafarraqu. Begitu indah dia baca. Berpegang teguhlah kalian kepada kalam Allah, janganlah engkau bekerja belah. Mata tangga arahanmu dia. Mau saudara arahanmu, padahal suaranya bagus bacanya, padahal hafal Al-Qurannya. Paham dan maksudnya? Alhamdulillah. Ya Allah, Masya Allah tuh. Saudara, kata Allah, ketahui oleh Tuhan, nanti jannah, sesungguhnya engkau surga. Engkau dirahmati, engkau
Arhamu bihi man asya'a, dan aku akan berikan rahmat dalam surga ini orang-orang yang aku kehendaki, siapapun dia, aku akan berikan. Jadi masuknya surga itu adalah karena apa? Karena apa? Rahmat Allah, bukan karena amal ibadah kita. Ya, kagak ada ukuran dia akan lebih dari itu. Anak dirahmati, engkau adalah rahmat kepada Allah. Dan mudah-mudahan kita dapat rahmat. Insya itulah makanya makna doa Allahumma inni as'aluka ridha'a. Tapi kalau kamu pengen dapetin ridhonya Allah, pengen dapetin rahmatnya Allah, bagaimana caranya? Mustahil kita bisa dapat rahmat Allah kalau kita tidak sholat. Paham maksudnya? Nggak akan mungkin kita bisa mendapatkan rahmat Allah kalau kita tidak melakukan perintah-perintah Allah. Allah nggak taruh rahmat Allah, Allah nggak taruh ridhonya Allah di tempat-tempat yang maksiat. Enggak. Makanya kan sering disampaikan, akhfallahu salasan fi salasin. Kata Nabi, Allah menyembunyikan 3 perkara di dalam 3 perkara. Allah sembunyikan 3 perkara ini di dalam 3 perkara. Apa yang Allah sembunyikan? Apa yang Allah simpan? Apa kata Nabi? Ridhahu, yang ridha fi ta'atih. Allah menyimpan ridhonya Allah. Allah simpan ridhonya Allah. Allah simpan rahmatnya Allah. Di mana? Di setiap perbuatan kebaikan. Jadi Allah simpan ridhonya Allah, Allah taruh ridhonya, Allah taruh rahmatnya Allah di dalam setiap perbuatan yang apa? Yang baik. Wala tahqiranna minal ma'rufi shay'an. Oleh karena itu jangan sekali-kali kamu remehkan perbuatan yang baik, sekecil apapun perbuatan yang baik itu. Di dalamnya pasti ada apa? Ada ridho dan rahmat Allah. Allah sebutnya di situ, Pak. Jadi kalau pengen kita dapat rahmat Allah, pengen dapat ridho Allah, mau nggak mau kita harus ngapain? Berbuat apa? Kebaikan. Ya, Allah simpan di situ. Siapa orang diberikan rahmat Allah sudah bilang, aku surga menjawab kecintaan dengan rahmat. Dan arhamu bihi man asya'a, aku akan berikan rahmat siapapun dia. Orang yang dikehendaki Allah. Kalau Allah mau, boleh tak? Tapi kedua, apa katanya? Wa anna finna neraka. Dengar kata Allah. Saya neraka, anna finna azabi. Engkau adalah azab. Aku jadikan engkau neraka, azabi adalah karena kemurkaan aku. Karena azab buat orang-orang yang mendapatkan azab akan aku masukin. Wa azibu bihi, aku akan azab dengan engkau wahai neraka, man asya'a, bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Siapa aja yang dikehendaki sama Allah, yang dimasukin neraka sama Allah. Enggak pasti harus orang yang tukang maksiat. Ya. Pernah dengar Basifah apa? Basisah. Cerita tentang Basisah, seorang ulama yang luar biasa, yang punya murid ribuan, semua segala macam, yang kalau ibadahnya luar biasa, tapi ternyata di akhir hayatnya masuknya ke dalam masuk neraka. Padahal Basisah ini dikenal orang yang luar biasa. Ibadahnya karena lagi ahli dunia, ahli sama aku dengan ibadahnya dia. Iblis gedeng banget ini. Iblis itu pesannya bukan main sama Basisah. Kenapa? Karena dia semua orang pada ikut menyembah Allah gara-gara dia. Kata Iblis, bagaimana cara menyembah Allah itu? Ketika itu Iblis dengar ada malaikat sedang berkumpul ngomongin Basisah. Kamu kenal dengan Basisah? Kenapa? Dia adalah ahlu jannah.
dia orang yang luar biasa, zikirnya, ininya, itunya, dan semuanya, dia pasti akan masuk ke dalam surga. Kata para malaikat ngomong dia adalah adil. Allah dengar, mau Allah diomelin itu malaikat. Enggak ada yang boleh menyatakan masuk surga atau masuk neraka kecuali itu adalah hak. Ya, makanya nggak boleh kita. Ada orang yang berbuat dosa, kerjaannya sembahyang nggak pernah, ibadah nggak pernah, pokoknya tiap hari maksiat. Terus kita bilang ya lu, ahli neraka lu. Iya, ahli neraka lu. Itu kita nggak boleh, nggak ada hak kita mungkin. Begitu juga sebaliknya, ada orang rajin mau ibadah, ibadahnya rajin banget. Ya Allah, saking rajinnya supaya Jumat seminggu 2 kali. Ada orang rajin banget supaya ibadahnya luar biasa, semua segala macam. Jarak dia masuk surga sejengkal. Kalau sejengkal lagi masuk surga, itu jaraknya. Kira-kira dekat atau jauh? Iya, orang berbilang ya Allah, habis surga. Diangkat mau dari kampung, rajin banget, boleh kita. Memang belum celana dia. Iya, itu bilang masuk surga. Enggak, bukan kita karena itu. Yang menentukan surga dan neraka itu bukan kita. Makanya ketika Rasulullah ditanya tentang surga, mata serah, kapan itu surga, kapan itu terjadi hari kiamat. Rasulullah katanya ngomong, ya, Masya Allah. Nah, kembali kita. Jadi di sini menerangkan hadis betapa ada makhluk Allah yang bernama surga dan neraka, dan ternyata surga dan neraka pernah berdebat, saling bakar namanya. Ya, bahwa dia ini diciptakan oleh Allah buat orang-orang jabbarut dan orang-orang mutakabir, orang yang sombong orang. Ya, kalau orang yang durhaka, orang yang sombong, biasanya itu orang yang susah atau orang yang kaya. Nah, yang punya kelebihan apa yang punya kekurangan? Hah? Iyalah, yang punya kelebihan. Makanya sombong. Nih tempat saya, ruangan elit. Ini orang-orang sombong yang masuk ke sini. Sombong dengan jabatannya, sombong dengan hartanya, sombong dengan ilmunya, sombong ini tempatnya. Terutama kata dia orang miskin yang sombong, dia dulu itu. Ini tuh kebangetan namanya itu udah miskin, sombong. Tapi kata surga ya kalau saya mau buka, karena saya ini diciptakan sama Allah dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah. Makanya orang-orang yang masuk adalah orang-orang yang disayang sama Allah. Ya, makanya yang masuk ke saya orang-orang yang disayang. Siapa itu? Ya, mereka itu dia doa karena masakin. Ya, itu orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin. Tapi biar dia miskin, rumahnya kecil, bocor. Tapi walaupun bocor, tahajud tidak pernah tinggal. Dia tidak masuk ke saya. Walaupun rumahnya kecil, tapi duha yang hari ini itu dia tuh yang masuk ke saya. Bukan orang yang punya jabatan, bukan yang punya ini. Itu matematika ente, dia punya jabatan sombong, dia punya kekuasaan sombong, dia punya ilmu sombong. Itu tempat ente. Kalau ada enggak, yang lemah-lemah aja, miskin-miskin itu. Tuh kata saudara, tuh mereka yang masuk kepada saya, tempat saya, terutama yang ngaji malam Selasa, dia tuh Insya ya Allah ya Allah mu'azibu bihi man asarana, dan aku akan masukkan mereka ke dalam neraka orang-orang yang aku dohati. Bisa jadi bukan hanya yang berzina masuk, bisa jadi bukan hanya orang yang berjudi masuk. Kalau orang yang berzina, judi, yang berbuat maksiat masuk ke neraka, pantas nggak? Pantas nggak? Tapi tidak menutup kemungkinan naudzubillah summa naudzubillah bagi orang yang sholat bisa juga dia masuk ke dalam
Padahal puasa, padahal ibadah. Kok bisa? Al-Imam Syekh Sayyid Ahmad Al-Hashimi tuliskan dalam kitab Muhtaramah Hadis betapa ada seorang perempuan yang rajin ibadahnya, tapi ternyata dia dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena akhlaknya tidak bagus. Padahal dia perempuan sekalian, padahal perempuan rajin, tapi ketika itu dia berbuat zalim. Zalim kepada siapa? Tetangganya? Bukan. Zalim kepada siapa? Ayah ibunya? Bukan. Zalim kepada siapa? Kepada orang? Enggak. Dia zalimnya hanya kepada seekor kucing. Diceritakan sama Nabi ada seorang perempuan yang ibadahnya rajin, tapi dia berbuat zalim kepada seekor kucing. Kucing diikat sama dia pakai kambang, kemudian dimasukin ke dalam kamar, dikunci itu kamarnya, kemudian kucingnya diikat, nggak dikasih makan, sehari, 2 hari, 3 hari, sampai akhirnya mati. Dia mau kucing mau nyari makanan, bisa nggak bisa. Kenapa? Karena diikat, kamarnya dikunci, makanan nggak mati. Allah marah karena ada makhluknya yang lemah seperti kucing dizolimi. Ya, karena dia berbuat zalim kepada seekor kucing, Allah marah, Allah masukkan dia ke dalam neraka. Nauzubillah. Tapi seorang pelacur, dia pernah berbuat kebaikan, hanya memberikan air kepada seekor anjing. Airnya juga bukan segelas. Airnya itu dari tempat terompas sepatunya dia. Ketika dia turun ke bawah, dia ambil airnya, kemudian dia naik ke atas, habis dia minum, dia naik ke atas. Waktu dia naik ke atas, dia kata apa? Ada anjing lagi jilat-jilatin pasir dalam kaki dia. Pasti yang dirasakan oleh anjing itu sebagaimana yang aku rasakan, hausnya bukan main. Sampai-sampai dia menjilat-jilatin pasir karena pengen cari apa? Akhirnya dia turun lagi ke bawah, ke sumur. Ini perempuan, nggak ada ember, nggak ada dayung. Akhirnya dia pakailah khofnya dia, sepatunya dia gigit itu dengan mulutnya, kemudian diisi, dia gigit, dia naik ke atas. Air di sepatu banyak nggak? Ada nggak 20 liter? Tuh digigit bagian sepatunya, naik ke atas. Gak ada tutupnya, dia bergerak, kira-kira tumpah nggak? Pada tumpahan nggak? Pada tumpahan itu sedikit air yang dikasih. Dan Allah kasihnya bukan kepada makhluk yang mulia. Yang dikasih air itu makhluk yang paling hina. Najisnya bukan najis mukhafafah. Najisnya bukan najis mutawasito, saking hinanya yang binatang. Kalau kita dijilat sama dia, kalau kita digigit sama dia, tidak cukup disiramin sama air sekali. Mesti dibasuh berapa kali? 7 kali, dan itu pun satunya harus dengan karena saking apanya? Saking hinanya itu binatang. Ini orang dosanya banyak, kemudian dia dapat hidayah pengen tobat. Dia berbuat baiknya bukan sama manusia, berbuat baiknya bukan sama anak yatim, bukan. Justru berbuat baiknya kepada makhluk Allah yang hina, anjing. Dikasih sama dia air sedikit, Allah redha, Allah senang karena dia sudah berbuat baik kepada makhluk bukan Allah. Cukup itu sudah menjadi syarat untuk aku masukkan dia ke dalam surga, insya Allah. Jadi Allah itu semua kehendak Allah. Tugas kita hanya minta kepada Allah. Mudah-mudahan orang yang dikehendaki oleh Allah masuk ke dalam surga adalah kita. Insya kalau lihat pantas kagak pantasnya mah kita pantas apa enggak masuk surga? Iya, kalau bicara pantas atau tidak pantas sama kita kayak makanya pantas kalau Abu Nawas bilang kita studi Firdausi a'la wala aqwa ala nari. Jadi wajar kalau dia menangis setiap hari. Ilahi asli Firdausi a'la, ya Allah, saya takut, saya tak pantas untuk masuk ke dalam surga ya Allah. Karena dosa saya terlalu banyak. Umur saya
sembahyang baru 2 minggu kemarin. Ini juga baru ini. Semuanya dosa-dosa saya ya Allah. Saya tak pantas masuk ke dalam surga. Enggak ada. Tapi wala aku alam dari kali. Aku tak kuat kalau kau masukkan ke dalam neraka ya Allah. Masuk surga enggak ada, masuk neraka enggak kuat. Jadi kita ngakuin diri kita yang kayak begitu, dosa kita yang gimana. Makanya engkau aku serahkan kepada Allah. Yang penting aku dapat ridho dan rahmat. Kalau Allah ridho, jangankan surga, neraka pun indah. Kalau ada apa? Ada ridhonya Allah. Kalau ada ridhonya Allah, jangankan surga, neraka ada indah. Bagaimana seorang masito merasakan nikmat ketika dicemplungin dalam satu air yang begitu panas luar biasa. Masito, pernah datang kisah Masito? Seorang tukang sisirnya, isinya Firaun. Ketika lagi nyisir, sisirnya apa? Jatuh. Waktu jatuh diambil. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu nyebut apa tuh? Kamu baca apa tuh? Saya menyebut nama Tuhan saya. Tuhan, kamu berani ada Tuhan selain daripada sebab itu? Kata bibinya Firaun. Diaduin, marah lagi. Akhirnya apa mendapatkan siksanya dibakar yang namanya tungku yang begitu panas, dilempari ke situ. Masih tahu kamu, aku akan jerumuskan kamu ke dalam kalau kamu tidak mau mengikuti aku. Mau ngambil juga. Baik, kamu lihat suaminya dulu yang suaminya dicemplungin. Kata suaminya, aku siap masih tahu, kamu jangan takut. Hati dia, anaknya di rumah, dimasukin lagi, baru akhirnya masih tahu dilempar. Nikmat. Padahal dimasukin ke dalam tungku yang begitu panas. Kenapa? Karena ada ridho Allah di situ. Paham maksudnya? Kalau ada ridho Allah, api yang tadinya panas bisa jadi apa? Dilempar itu Nabi Ibrahim. Di situ ada ridho Allah. Api langsung diberitakan. Apa kata Allah? Ya nar kuni bardan wassalam ala Ibrahim. Api dingin. Selamatkan Ibrahim. Ada ridhonya Allah. Kalau ada makanya yang kita cari apa? Ridho Allah. Ya, dengan sebab itu kita akan wali ilaihuma ada yaquha. Semua surga dan neraka akulah yang akan menentukan isinya Allah. Kata Allah nih, ya, siapa yang masuk neraka, siapa yang masuk surga, yang nentuin siapa? Allah. Hanya Allah yang bisa menentukan itu semuanya. Aku tidak tahu kata Nabi Muhammad. Semua ini adalah bukan karena amalku. Aku masuk adalah karena ridho dan rahmat Allah. Insya Allah. Satu di antara yang Allah ridho, satu di antara yang Allah akan memberikan rahmatnya adalah kita ketika kita duduk menuntut ilmu mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal, karena ini adalah merupakan min aqwamil ibadah. Ibadah yang paling besar adalah duduk menuntut apa? Makanya ikhlasin, niatin, ridhoin semuanya. Ya, ini pahala kalau bicara gede kan. Tapi kalau ketika dia rusak niatnya, hancur. Ini yang bahayanya nih, ya. Padahal ini pahalanya besar. Tapi kalau rusak aja niatnya, bukan karena Allah pengen dipuji, pengen dapat perhatian, pengen pamer, supaya dibilang orang yang ngaji, ya. Mau ngaji aja, mau ngaji muter dulu jalan. Mau ngaji muter, kayak mau ditanya orang. Mana Pak? Ngaji gua. Kayak belum begitu. Sampai sini habis tuh. Mimpi begitu ada lainnya. Alhamdulillah di sini mudah-mudahan keluar dari rumah ini Allah ini tadi. Rawahul Muslim Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.